Selamat hari Minggu, apa kabar GBI Gilgal? Silakan duduk. Semangat sekali. Memang setelah banjir turun kita semua segar. Tema kita adalah Growing Up dan saya menyambung seri yang kedua bagi Bapak Ibu Saudara yang di minggu awal masih berlibur atau berhalangan. Saya usul untuk ikuti lewat YouTube dan kita bisa mengikuti seri ini. Jadi di bagian awal saya masih bahas di Lukas 2 ayat 40, tapi di bagian ini saya akan bahas Lukas 2 ayat 52. Saya ulangi sedikit. Lukas 2 ayat 40 berbunyi seperti ini, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini adalah fase dibentuk, itu yang kita belajar di tahun lalu, growing deeper. Kalau tanah tuh ada akarnya, itu adalah sebuah fondasi hidup yang Tuhan izinkan lewat proses terjadi dalam hidup kita. Lebih cepat kita merespon dengan baik, lebih cepat jadi lebih kuat. Fondasi nggak kelihatan, bukan sesuatu yang dikagumi oleh orang, tapi nanti dalam long termnya akan kelihatan orang yang dasarnya kuat. Jadi selama 30 tahun nggak terdengar cerita tentang Yesus, dia hanya jadi anak yang baik, membantu orang tuanya bermasyarakat. Tapi di Lukas 2 ayat 52, ini adalah fase dipercaya. Kehidupan yang matang dan berdampak bagi Allah dan manusia. Ayatnya berbunyi seperti ini, saya ajak kita baca sama-sama, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hari ini saya akan menyampaikan 4 hal. Setelah melewati pembentukan growing deeper, apa yang terjadi dalam kehidupan growing up? Kita kemarin tanya jawab, kalau punya anak pengen anak yang seperti apa. Nah kalau kita sudah punya anak, kita punya gambaran. Anak pertama nih kayaknya kurang ini nih, mesti diimprove. Anak kedua, aduh saya banyak miss nih, aduh udah telat deh. Anak ketiga, nah ini mumpung masih muda, kita masih bisa proses. Kita punya keinginan, kita siapkan fasilitas, kita lakukan apa yang kita bisa. Tapi tergantung respon dari anak itu. Ada yang kalau dikasih tahu lebih galak dari kita, ada yang dikasih tahu lebih pintar dari kita, yang lebih parah lagi ada yang dikasih tahu kelihatannya taat, masuk kiri keluar kanan. Nah saya nggak tahu kalau kita sama Bapa di surga tipe yang mana, tapi kalau saya bisa rasakan ya, kita tipe yang taat. Ya, kalau bukan kita yang bangga sama jemaat kita, siapa lagi? Ini masuk YouTube, oke. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi mau papanya hebat, papanya kaya, papanya terkenal, yang anaknya rusak mah ada aja. Jadi Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa. Dia kasih tawaran, mau growing up enggak? Yang pertama dijelaskan bahwa Yesus bertambah besar. Ini bicara mengenai pertumbuhan fisik. Enggak maksud main fisik sama sekali. Karena kalau bicara fisik saya bukan orang yang tepat. Yang udah ikutin Gilgal 30 tahun ngertilah bentuk fisik saya. Jadi tubuh itu penting dalam pertumbuhan rohani. Percaya atau tidak, mau diterima atau enggak, tubuh itu pegang peranan penting dalam kerohanian kita. Makanya ada beberapa poin yang saya tulis, kesehatan, disiplin, dan tanggung jawab atas tubuh. Jadi saya pernah ngomong sama teman-teman, waktu Yesus hidup jadi manusia, kira-kira dia gemuk atau kurus ya, nggak tercatat. Akhirnya saya selidiki, siapa sih hamba-hamba Tuhan yang sakit dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Elisa sakit di usia tuanya. Kan yang namanya mobil juga dipakai kan lama-lama rusak. Kan ini tubuh kan sementara, masuk ke kubur, ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Tapi bagaimana perjalanan hidup saya pelajarin. Nah, saya melihat ada orang-orang yang sakit karena rakus di perjanjian lama.
Lalu ada orang yang sakit itu dicobai oleh iblis karena Tuhan tidak mencobai siapapun, tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk kehidupan Ayub. Itu parah banget sampai dia pengen mati. Tapi yang menarik ada satu ayat, satu lagi di Perjanjian Baru. Itu Timotius itu muridnya Paulus. Dia sering sakit lambung. Jadi masalah itu udah ada dari dulu. Itu dikasih nasihat, itu berulang-ulang dia sakit mah. Ini sekali lagi sih cuma baca ayat ya. 1 Samuel 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Baca sama-sama yuk, aku takut sendirian. 2, 3. Sebab telah tua dan... ayatnya gak ada. Saya pede, gak apa-apa. Kita bertumbuh, kita bisa buka di gadget kita masing-masing. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Jadi aku deh yang baca. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Percayalah Bapak Ibu, pertama kali saya baca itu berbicara untuk saya. Jadi jangan ada yang tersinggung, please, no hard feeling. Oke. Nah jadi ini yang saya alami, yang saya jalankan. Saya bilang saya benar banget Tuhan pengen gak gemuk. Aku seringkali menghibur diri, aku tuh gak gemuk, cuma kurang tinggi. Terus hiburan aku adalah gini, tulang aku gede gitu. Whatever lah hiburan yang saya suka hibur diri saya sendiri. Tapi ada satu pegangan, yang pertama saya selalu check up rutin setahun 2 kali. Yang kedua adalah lingkar perut saya sebisa mungkin celananya nggak naik size. Ada masa anugerah Tuhan kasih model celana karet, inget gak tuh? Aduh aku happy banget. Terus yang tambah gede, jadi kita nggak kelihatan. Aku pakai S lu sekarang gitu. Kita ketipu oleh tren. Dan juga adalah endurance. Kita nih kan orang tuh bisa rasa, agak nggak enak nih, kayaknya mau flu. Nah gitu. Jadi kita tuh bisa feel diri kita nih sehat atau tidak. Karena begini. Roh yang menyala-nyala sering padam karena tubuh yang diabaikan. Kita sering sampai di titik kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi sebenarnya karena kita tidak merawat bait Allah yang Tuhan siapkan. Jadi sebisa saya, ini hal basic banget. Tapi sangat lucu, saya ketemu orang sangat takut sama timbangan satu. Sangat males check up ke dokter. Dan check up itu ala kadarnya. Saya beruntung punya istri yang nolong saya. Jadi dia tanya, dok ada perkembangan apa yang kita mesti cek, apa yang kita periksa. Oh bisa ada alat katanya nanti untuk lihat kamu ada tendensi bisa stroke atau apa gitu ya, macam-macam. Jadi saya coba untuk ikutin. Bapak Ibu mau ngomong godaan banyak banget. Ketemu orang, meeting. Nih ya saya kasih contoh ya. Meeting kemarin nih sebelum saya ke Surabaya. Bayangin meeting kan lagi hujan banjir. Coba imagine semuanya. Masa di meja ada popia Medan panas-panas satu, asin kan, savory. Terus ada kue wajik. Terus ada kue dadar gulung Solo yang hijau yang isinya kelapa coklat itu. Terus ada satu lagi kue lapis. Satu lagi I forgot apa itu. Terus tiba-tiba kayak ada Roh Kudus bicara pesan kopi panas. Begitu. Suka ada kayak dorongan yang kayak gak ilahi gitu. Nah kayak kemarin nih, saya udah intermittent, kan fisik capek. Pastor mereka bilang jangan fitness, karena setiap hari saya pasti olahraga. Terus mau diajak ke restoran, tiba-tiba he change his mind. Dia bilang ini enggak, ini tamu-tamu puluhan orang dari Jakarta, kita harus kasih spesial makanan Surabaya. Dipesin nasi Madura, bubur Madura. Terus burung dara goreng Halim. Terus ada... Aduh itu penuh sekali meja makan. Goyah imanku. Begitu. Terus saya bilang, Lis sore pesanin saya itu catering clean bowl deh yang 300-400 kalori. Siang ini saya makan sehat, catering, malam juga makan catering. Jadi saya ngerti bahwa growing up bukan masalah mungkin kalau Bapak Ibu ya karirnya bertumbuh, bisnisnya tambah besar, uangnya tambah banyak. Mau ngapain semua itu kita dapat kalau kita nggak sehat. Semakin tua, semakin waktu kita bilang Tuhan terima kasih untuk kehidupan. Tuhan terima kasih aku sehat. Doa itu tuh lebih gitu ke hati. Yang muda sih si Om ngomong apa tuh mau khotbah bapak-bapak, ntar lu tiba waktunya.
Di atas gocap doa itu tuh kayak kita deket. Kalau turun tempat tidur tuh badan gak sakit-sakit, masih lurus semuanya. Itu anugerah Tuhan bener-bener. Kita tuh kayak terima hasil darah tiap kali check up, kayak kita tuh masuk surga gak ya begitu. Udah itu yang pertama aja, gak usah panjang-panjang. Ini saya rasa nih yang terima WhatsApp saya sengaja ayat yang gemuk itu tidak ditampilkan. Gak apa-apa, kita coba naik kebaktian yang kedua. Yang kedua, bertambah hikmat. Coba bilang sama-sama hikmat. Siapa bilang tambah tua, tambah pintar dan berhikmat? Ada orang tambah tua, nggak tambah pintar, nggak tambah berhikmat, tambah bodoh dan tambah jahat. Kenapa? Karena hikmat Tuhan nggak ada dalam hidup orang itu. Oh yes, ya ini kebaktian paling jujur nih dari 5 kebaktian. Apa sih bertambah hikmat? Pertumbuhannya intelektual dan rohani. Jadi hikmat tuh gini, kita tambah dekat sama Tuhan, tapi kalau nggak tambah belajar, rohani, tapi nggak berhikmat. Tapi kalau tambah pintar belajar terus, tanpa Tuhan bisa so pintar atau so tahu. Harus balance. Hikmat apa sih? Kemampuan menerapkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kita growing up, kalau dasarnya udah kuat, gimana kita mau bertumbuh? 2 hal aja. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Salah keputusan, salah jalan. Salah keputusan, neraka. Alkitab mencatat dari perjanjian lama sampai baru orang-orang yang salah mengambil keputusan walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang berhikmat. Karena keputusan ada di tangan kita. Pulang dari sini mau makan berminyak atau berkuah. Mau makan sehat atau tidak sehat. Mau halal atau tidak halal. Kita mau nikahi A, B, C, D atau E. Itu keputusan di kita. Nah saya ambil contoh aja, misalnya Rehabeam. Papanya Salomo terkenal sangat berhikmat. Begitu dia naik tahta, dia punya kuasa, ada kasus. Rakyat bilang gini, Raja boleh nggak pajaknya diturunin, kita untuk napas aja udah susah. Lalu beban kerja dikurangin. Dia minta jawaban 3 hari rakyat. Lalu dia ngomong sama tua-tua. Dia bilang gini, Rehabeam, kamu tuh raja, tapi tugas kamu melayani masyarakat. Kalau mereka udah berat, udah mau tenggelam, lalu turunin lah. Kalau mereka udah kerja paksa, gini nih analoginya, mereka kerja paksa sakit mati. Bangsa lu juga gak kuat, diringanin lah bebannya. Kan kalau orang gak kepepet gak ngomong, kurang lebih gitu tuh. Terus dia bilang, bagus juga ya. Nah dia punya teman-teman. Makanya siapa temanmu menentukan masa depanmu. Untung teman-teman kita luar biasa nih. Sebelah kiri kanan kita penuh hikmat. Saya bisa rasakan di AC yang dingin ini. Teman-teman bilang ini, bro, kalau gue jadi lu jangan turunin standar. Lu tambah. Bener juga ya. Lihat, yang tua ngomong, teman yang muda ngomong. Yang tua memang fisik gak sekuat yang muda. Tapi yang tua udah jalan lebih dulu, makan garamnya lebih banyak, makanya ada beberapa yang darah tinggi. Tapi hikmatnya luar biasa. Makanya kita mesti mix yang tua sama yang muda. Muda penuh dengan energi, penuh kreativitas, yang tua penuh dengan hikmat. Karena dia udah lewatin banyak lubang, lu jangan masuk ke lubang yang sama. Tahu nggak Rehabeam pilih apa? Yang muda, dia bilang gini, itu saya tambahin sendiri. Dia bilang gini, aku akan buat lebih lagi. Bayangin, udah mau kelep, ditambahin sama dia. 12 suku kerajaan Israel terpecah gara-gara keputusan yang salah. Dia berkuasa, dia pinter, tapi dia nggak punya hikmat. Yang 10 memisahkan diri, dia cuma mimpin 2. Tragis. Samson atau Simpson? Samson. Kurang apa? Orang hebat, orang berkuasa, dia smart. Baca aja tuh semua kitab yang tulis cerita dia. Dia cuma kurang hikmatnya apa? Dalam milih istri. Kita udah bacalah di tabloid banyak berita-berita yang antara mama, anak, lain-lain. Udah, itu akhirnya bentar lagi jadi film tuh, sinetron. Emang kalau pilih istri harus yang gimana sih, BTW? Cantik satu, bener juga. Karena ke dapur ketemu dia, ke mana? Kamar ketemu dia, ke WC ketemu dia. Cantik relatif, udah gak usah dipikirin. Kayak aku, kalau menurut aku di pick banyak engkau-engkau kayak begini. 7 lah kalau 0 sampai 10. Tapi menurut istriku aku paling ganteng. Nah itu kan beda cara melihat. Mungkin itu hari dia lagi buram atau gimana. Oke, kembali ke sini, akhirnya gini. Udah dibilang lu jangan ambil istri orang sono. Mungkin ya. Dia bilang, Papi Mami rasis. Ya kan orang itu gak percaya Tuhan, bla 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 bla. Dia hebat, dipakai Tuhan, berkuasa, pintar.
pinter cuma satu, kurang hikmat. Itu awal kejatuhan dia. Dan yang luar biasa gini, dia tetap berkuasa dan dia pikir gini, aku penuh hikmat. Jangan pikir kita kaya, kita hebat, kita berkuasa, follower kita banyak dan kita berpikir kita penuh hikmat. Itu jalannya cuma tinggal lagi turun aja. Makanya saya ngerti, aku gak boleh sekedar pinter, aku gak boleh sekedar bangun rohaniku, aku harus mix keduanya. Setiap pagi, tadi pagi saya bangun, Tuhan, hari ini aku perlu hikmat-Mu. Yang percaya katakan amin. Jadi ya mau tepuk tangan untuk Tuhan. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan memahami kehendak Allah. Kita ngomong sama anak aja, anak kadang gini, maksudnya apa sih, Dad? Kita ngomong sama staff aja kadang saya harus make sure. Jadi gimana? Menurut kalian oke? Oh jadi gini. Salah, saya bilang bayangin, kita aja mesti komunikasi make sure. Bayangin orang yang baca Alkitab cuma seminggu sekali. Orang yang saat teduh cuma seminggu 2 kali. Gimana dia mau make sure bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan? Gak apa-apa. Kalau saya sebagai bapak ditanyain berkali-kali malah saya senang. Nih anak niat banget nih untuk maju. Saya punya murid. Saya kan bimbing banyak gereja. Bimbing banyak leaders. Ada orang malah kita yang nyari. Gimana kabar? Gerejanya udah perkembangan. Ada orang yang gak dicari. Setiap hari nanya saya WhatsApp. Kan saya bisa bilang gini, ribetin banget. Enggak, saya malah senang karena itu orang mau maju dan beneran maju. Lukas 2:46 kita belajar dari Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Bahasa Inggrisnya doctors, bukan dokter yang nyuntik, doctors. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 3 hal yang saya belajar di sini. Yesus belajar, Yesus mendengarkan, Yesus bertanya. Coba bilang sama-sama, belajar, mendengarkan, bertanya. Kesalahan kita orang Kristen terlalu sombong. Dia pikir dia udah paling hebat. Saya tuh masih belajar loh. Buku tuh gak pernah lepas. Saya masih ikut seminar, saya masih ikut conference. Ini tanya leader, saya bilang ini, guys, find out gereja apa sekarang lagi growing. Kita belajar. Jadi kita ketemu satu di Filipina, bagus. Kan bisa, Tuhan bisa pakai dari Brebes, dari Wonogiri, dari Merauke. Kenapa kita gak belajar dari yang maju, supaya kita maju. Saya masih belajar, saya masih mendengarkan. Kalau ngobrol sama teman-teman pebisnis, politician, siapapun mereka saya dengerin. Oh gitu, nggak ngerti saya tanya. Kan gengsi dong, kelihatan bego kita nanya. Nggak apa-apa, kan kelihatan bego cuma 5 detik, abis itu kita pinter. Ada orang udah bego nggak mau nanya loh, saya bingung tuh. Belajar, mendengarkan, dan bertanya. Tiap kali saya treadmill 1 jam, itu mungkin bisa 2 khotbah, 30 menit. Saya dengerin podcast, saya dengerin YouTube, saya mau belajar. Jadi takut akan Tuhannya saya tambahkan, tapi kepintarannya saya tambahkan. Ada banyak ngatur keuangan lain-lain. Saya tanya sama orang-orang di financial institution, orang gerak sana. Saya bilang, kalau kayak begini keadaannya bagaimana caranya ya? Oh dia bilang gini aja. Oh gitu benar. Saya klopkan sama firman Tuhan. Mentalitas yang keliru adalah gini, saya sudah lama Kristen jadi sudah tahu. Emang kalau orang udah kerja lama di bank otomatis dia uangnya banyak? Kan enggak, bisa aja udah lama tapi jadi security terus, hotel terus, nggak apa-apa kalau Tuhan tempatkan di sana. Tapi kan kita pengen growing up. Kenapa nggak dari security jadi kepala security dan punya perusahaan security? Kenapa kalau nggak jadi teller dia bisa naik jadi staff, jadi supervisor, manager, GM, kepala cabang, director, paling tidak mantunya presidir. Kan ada growing di situ. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa menolong. Coba tanya sama diri kita, apakah kita masih mau belajar dan diajar? Apakah kita masih mau belajar dan diajar? Saya dengan sengaja ngundang mentor-mentor saya, ketemu, ngopi, makan. Saya bilang, ada masukan-masukan enggak untuk saya? Ada hal-hal baru enggak yang saya perlu tahu? Yang saya belum pernah tahu. Karena gini, tubuh Kristus konsepnya ada yang saya bisa, tapi ada hal yang saya nggak bisa. Ada hal yang saya tahu, ada hal yang saya nggak tahu. Pak Awan ini ada di Gilgal
27 tahun ada nggak? 29, mohon maaf sebelumnya. Tapi ada yang Pak Awan tahu, saya nggak tahu. Tapi ada yang dia tahu, saya nggak tahu. Demikian juga ada hal yang dia bisa lakukan, yang saya nggak bisa lakukan. Makanya saya bangun ini untuk terus rendah hati. Saya perlu orang lain. Belajar, mendengarkan, dan bertanya. 1, 2, 3, belajar, mendengarkan, dan bertanya. Saya ngerti ada orang nggak suka baca, ya denger dong, lihat dong, kan banyak. Nomor berapa sekarang? 3. Yesus itu makin dikasihi oleh Allah. Ini relasi vertikal. Ada 2 hal yang kita mau belajar. Yang pertama, hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah. Itu 1. Yang kedua, perkenan Allah semakin nyata dalam ketaatan kita. Baca deh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, masukin aja Google konkordansi penyertaan Allah. Maka Tuhan menyertai Nuh. Maka Tuhan menyertai Daud sehingga apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Salah satu ciri penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan semakin mengasihi kita. Salah satu ciri gini, Tuhan kasih kepercayaan lebih banyak dalam hidup kita. Saya kan masih bawahan. Sebagai ketua 4, saya masih punya ketua umum. Sebagai gembala jemaat, saya masih ada Om Wem. Kita founder sama-sama mendirikan gereja ini, tapi dia kan senior pastor sebelum saya. Saya kan masih punya jemaat. Saya itu walaupun gembala, tapi harusnya jemaat yang saya layani. Bagaimana saya yakin, oh saya udah jadi gembala yang baik, saya harus tanya sama mereka. Makanya waktu orang ngucapin selamat Natal, walaupun belum semua bisa dibalasin, pastor, thank you ya, sudah jadi gembala yang baik. Oh, berarti saya lumayan nih, gitu. Udah lama gak sombong, jadi susah ngomongnya. Pastor, thank you, karena pengajaran-pengajaran pastor, sekarang bisnis saya bertumbuh. Oh, berarti kan kayak tadi raja melayani rakyat, sebenarnya rakyat kita tuh bawahnya rakyat. Saya sebagai gembala jemaat, sebetulnya saya lagi melayani jemaat. Kalau saya yakin ya, oh khotbah saya bagus, kepemimpinan saya bagus, pelayanan saya bagus. Tapi jemaat merasa nggak dapat makan, nggak terlayani. Sebetulnya salah. Nah akhirnya saya lihat dalam hidup saya, di awal saya ikut Tuhan umur 14 tahun. Tahun ini nggak lama kan saya 53. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, semakin banyak atau semakin dikit. Ingat hamba yang dikasih 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang satu kan gak bisa menjalankan. Tuannya gak senang kan? Ambil, kasih sama 5 talenta. Kenapa? Karena dia semakin maju hidupnya. Kita sebagai bawahan ya, kita bisa rasa kok kalau atasan kita semakin sayang. Saya itu udah 13 tahun mengabdi di organisasi. 4 tahun dipilih lagi. 4 tahun dipilih lagi. 4 tahun dipilih lagi, udah 12 tahun. Ini udah masuk ke 3 tahun, dipilih lagi. Dan terakhir ditawarin, mau nggak kalau kamu yang duduk? Saya bilang, belum, masih doa. Nah tapi kalau kita ikut Tuhan, kenapa kepercayaan Tuhan semakin dikit? Dulu uangnya banyak, sekarang uangnya dikit. Bukan ukurannya dipercaya Tuhan uang ya. Tapi kan mana bisa kita lakukan proyek, ngebangun bisnis. Orang-orang bisa kerja, buka lapangan kerja tanpa uang, gak mungkin. Iya ya, dulu banyak jiwa diselamatkan lewat hidupku. Banyak orang mau digembalakan lewat selku. Kenapa selku jadi 20, sekarang tinggal 2 members ya. Apa aku memang terlalu berkualitas? Enggak juga sih, mesti lihat berbagai segi. Kenapa dulu banyak orang minta nasihat sama saya, sekarang orang pada nggak mau deket sama saya, misalnya seperti itu. Kita bisa feel kok, kita disayang, dikasihi, favor Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat buktinya. Udah nggak ada amin lagi di bagian yang ini. Nah ada beberapa pertanyaan yang bisa menolong. Apakah dalam hidup kita mencari perkenanan Tuhan atau persetujuan manusia? Tiap hari kan kita ngambil keputusan.
Bisa 3 keputusan, 5 keputusan. Tiap kali mutusin nih. Saya mau nyenengin orang atau nyenengin Tuhan ya. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil karena firman gak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi kalau itu dari Tuhan, lakukan. Itu tanda kamu lagi growing up. Galatia 1 ayat 10, adakah ku cari kesukaan Tuhan atau kesukaan manusia? Jika aku memilih kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Tuhan. Kita semua mau dokter, pengusaha, kita hamba Tuhan. Jadi tiap kali saya memutusin nih, saya nanya nih, Tuhan, ini buat aku, buat egonya aku, buat nyenengin orang, tapi untuk Tuhan ya. Tuhan seneng gak kalau aku mutusin ini? Saya rasa orang marah akan berkurang. Sebelum marah tanya dulu, Tuhan aku mau marah nih. Ini kira-kira Tuhan setuju gak? Bapak Ibu, banyak keadaan di mana saya juga darah masih naik sih, emosi. Aduh. Tapi saya bilang ini, saya mau jadi hamba yang disayang sama Tuhan saya. Pertanyaan berikut, apakah ada area dalam hidup kita yang kita sembunyikan dari Tuhan? Kita tuh suka lucu. Orang udah baca ayat mata Tuhan di segala tempat, masih diumpetin. Yang ketiga, apakah kita berani berkata tidak pada dosa yang tersembunyi? Gembala nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, bos nggak tahu, tapi cuma kita dengan Tuhan. Semakin kita lulus, semakin kita jadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, apakah hidup kita konsisten saat tidak ada yang melihat? Memberi, makanya kita bilang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah lihat. Kadang-kadang ada muncul gini, saya murah hati, enak juga dilihat sama orang, orangnya generous ya gitu. Tapi bisa nggak kita konsisten saat tidak ada yang melihat? Saat setiap kali saya keluar hotel, saya tulis di kertas, Dear housekeeper, thank you for helping us to clean the room. Saya kasih tanda hati. Kalau luar negeri, misal berapa? $10, 100.000 atau berapa. Pada saat saya kasih berkat sama orang-orang yang rasanya, kan kalau orang udah hebat ya gak perlu berkat lah. Yang perlu berkat siapa? Orang yang masih membutuhkan. Bagaimana kita konsisten? Konsisten menjaga kekudusan saat tidak ada yang melihat. Ya tambah mau ke poin keempat memang agak susah, amin. Karena ini memang growing up tuh gak gampang. Apakah kita konsisten saat kita rasa gue udah lama di gereja, Alkitab Sound gue udah baca bolak-balik, doa puasa dari terpaksa, dipaksa dan sukarela kita udah lewatin semuanya. Nah di titik ini kita bahaya saat kita gak konsisten lagi melakukan karena itu menyenangkan Tuhan. Puasa itu bukan karena kepepet, puasa-puasa ayo tagihan lagi macet kita puasa. Enggak, puasa itu ibadah. Baca deh kitab Matius 5:6, doa, memberi, dan puasa itu 3 jadi 1 ibadah. Kalau lagi gak sulit doa, kalau lagi gak kepepet ikut morning with Jesus. Aku sih gak perlu, cuma aku datang karena aku mau doain orang-orang yang memerlukan. Nggak ada program puasa, aduh puji Tuhan tahun ini nggak ada program puasa dari Pastor Juan, dia juga kayaknya lagi malas puasa. Saya suka puasa sendiri. Terus saya bilang kenapa nggak makan? Saya bilang lagi puasa, dalam rangka apa? Nggak dalam rangka apa-apa, karena puasa adalah ibadah. Nah melakukan sesuatu karena bukan ada apanya, itu membuat favor ada dalam hidup kita. Bapak ibu kan, bapak-bapak kasih kado sama istri kan saat ulang tahun sama anniversary ya. Apa susah pertanyaan? Saya ulangi sekali lagi ya. Bapak-bapak transfer kan tiap bulan ya. Terus ngasih kado kalau anniversary sama ulang tahun kan. Itu kan karena ada sesuatu kan. Kalau lu nggak transfer, anak nggak sekolah, listrik mati, nggak ada makanan, ya nggak. Tapi kalau transfer di luar tanggal wajib transfer, coba tanya deh, tambah sayang nggak? Ini analogi, Tuhan nggak gitu, dia tetap sayang. Dia menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Dia menurunkan hujan, bahkan ada banjir beberapa hari ini, bagi orang fasik dan bagi orang benar. Tuhan nggak, dia tetap sayang walaupun kita nggak setia. Tapi kedewasaan adalah melakukan sesuatu yang konsisten walaupun tidak ada yang melihat. Yang tadi saya nggak berani terusin karena udah pada cubit-cubitan, senggol-senggolan begitu, istrinya belum juga selesai khotbahnya. Jadi kalau nggak ulang tahun tiba-tiba
Pas mau tidur, ngangkat selimut, apa nih? Gitu. Apa sih kata kita gitu? Ih, nggak usah repot-repot lagi gitu. Boleh senang gitu. Coba kalau nggak tambah disayang lo, berarti kita growing up. Bu, cepetan amin bu. Ini nggak semua kebaktian, saya kasih contoh ini entah kenapa digerakkan Roh Kudus di mijitin suami tuh jangan cuma waktu awal kawin. Gantian biar enak pulangnya. Ma pijit-pijit, capek, gue juga capek jaga toko. Pijitin saat nggak diminta. Itu kedewasaan saya rasa. Yang keempat, yang terakhir, makin dikasih oleh manusia. Lu mau ngaku deket sama Tuhan, tadi pagi Tuhan baru ngomong. Lu deket banget sama Tuhan, sehari 7 kali Tuhan ngomong. Tapi orang benci malu. Saya ragukan tuh pertumbuhannya. Makin dikasih oleh manusia tuh relasi horizontal. Yesus hidup di tengah komunitas dan bukan di kandang rohani. Boleh deh lu di kandang rohani, siapa yang gak tujuan mau. Nah di luar gimana? Di pasar pik nama lu gimana? Di tengah-tengah pergaulan gimana? Bapak ibu boleh orang hormat sama kita, orang digaji sama kita. Siapa? Oke pak, pokoknya consider done pak. Begitu. Tapi timnya kita enjoy gak kerja sama kita? Ini contoh ya, Kisah 2 ayat 46-47 ini dahsyat banget. Ini sedang terjadi dan akan terus terjadi di jemaat GBI Gilgal. Kisah 2 ayat 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 kita baca sama-sama 2-3 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan berarti kita harus gimana ya, kompromi enggak. Entah gimana orang growing up tuh lovable. People just like you. Pengen apa-apa nanya, aku boleh tanya enggak? Lagi free enggak? Ngopi bareng yuk. Bisa-bisa teman kantor tuh gitu. Kenapa? Itu yang saya lihat di hidup para family cell leader. Para pekerja di Gilgal. Temennya jadi banyak. Tetangga jadi sering olahraga sama dia. 2 hal yang kita bisa bawa pulang. Memiliki reputasi yang baik. Kesaksian hidup yang baik. Di bank. Di warung. Di sekolah. Itu maminya si itu tuh yang paling sombong tuh. Yang sok kaya itu gitu. Nama di sekolah aja udah jelek. Kadang memang jadi beban. Tapi kalau kita latih, itu natural jadi gaya hidup. Kalau saya cuma nyapa bapak-bapak yang tim kita nih security, cleaning. Saya ke sekolah ngantar anak. Jemput anak. Ketemu cleaning, ketemu guru, ketemu TU. Ketemu orang tua lain. Masa kalau di gereja saya salamin semuanya. Terus tempat lain saya gak ramah. Jadi suka kadang gue terlalu so ramah gak ya? Sih gini. Di hati gue apa gue so penting ya? Tapi udah semua orang senyumnya harus sama. Jadi gak apa-apa punya banyak temen. Nama kita baik gak? Jangan-jangan di keluarga sendiri nama kita gak baik. Semenjak dia masuk Gilgal jadi sombong ya. Aduh please. Yang berikut berdampak bagi sesama. Dirimu growing. Kita rasa kita dipercaya Tuhan nih. Aduh luar biasa kita setia ya. Aduh aset kita bertambah. Benar. Tapi dengan yang Tuhan tambahkan, karirmu tambah naik. Posisimu naik. Orang berasa enggak? Selesai di sini pertanyaan yang bisa menolong. Apakah iman saya membuat orang lain diberkati atau terluka? Apakah kehadiran saya membawa berkat? Doa saya bukan hanya jumlah jemaat yang terus bertambah, kita menambah 1 kebaktian lagi. Tapi saya berharap GBI Gilgal terus growing up dan menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.